kembali ke lab untuk Mbak Kiki dan Mas Mas dan Mbak Dila kok Mas Dila. Kan? Dari tadi loh. Jujur aja ini kan tadi Mas Haris dan Mas Bekti sudah mempraktekkan cara melamar. Bener nggak sih cara melamarnya seperti itu? Monggo dari Mbak Dila. Cara ngelamarnya nggak gitu. Kalau Mas Bekti langsung ngomong sama mama gitu ya. Hah? Aku langsung kaget gitu. Soalnya itu juga baru jadian ya dia. Aku langsung ngelamar gitu. Terus Gitu. terus mamanya di sini terus. Mamanya nih. Ngomong mama. Ya jadi tante, jadi malam ini saya sama Dila mau serius. Saya ingin memperistri Dila. Gak boleh. Oh, siapa lu? Maksudnya nggak boleh main-main sama anak saya, nggak boleh main-main sama anak saya. Kalau anaknya nggak mau, saya mamanya juga nggak apa-apa. Ya, tidak ada rotan kayu bakar pun jadi. Mau cari papa yang lain. Oh, gitu. Jadi gitu ya. Kalau Mbak Kiki, bener nggak? Sebenarnya nggak jauh beda sama Bekti sama Dila. Kita pacarannya baru. Tiba-tiba Satria. dia ketemu abis lebaran, minta dinner sama keluarga, terus langsung ngomong sama keluarga besar aku kalau dia mau serius dan mau memperistrikan aku langsung. Luar gitu. biasa. Iya gentle harus gitu. Balik ke lab. Untuk Mbak Kiki, ada hal yang paling bikin dirimu terharu adalah saat Haris ngasih sajadah. Bener nggak sih kenapa sih bisa terharu saya monggo? Oh iya, jadi dia mualaf sudah dari 2004 dan ada waktu itu saya belum jadian, waktu dia mau umroh 4 bulan lalu ya, umroh terus tiba-tiba dia katanya pas umroh itu berdoa di Hajar Aswad pengen datang sama saya di situ katanya Mas. Pengen mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang supaya bisa bertemu sama saya. Amin. Terus dia tahu kalau saya tuh kalau sholat tuh suka biru-biru karena saya gampang biru kalau pakai sejadah gitu. Jadi dibeliin sejadah yang ada busanya di sana. Oh luar. Pulang nih kamu sholat gitu dan dipakai alhamdulillah bisa dideketin sama Allah. Ya saja. Tuh. Udah didoain duluan emang ya. Tuh, kekuatan Allah yang sangat amazing sekali itu seperti itu. Kalau sudah mempertemukan, ya sudah manusia nggak bisa membendung. Yang mualaf yang mana, Mas Haris? Ya kamu harus selalu menjaga terus, harus Justru setia dia terus. lebih banyak membimbing aku, lebih banyak tahu daripada aku. Ya, kamu harus benar-benar menyayangi benar, membimbing terus juga, saling sharing terus lah ya, saling mengingatkan. Nah kalau Dila, apa nih hal yang dilakukan Bekti dan bikin kamu terharu ini monggo? Ya yang paling terharu sih ya perjuangan Mas Bekti sih. Dari yang dia datang ke Malaysia, terus perjuangan dia selama kita mau merit itu juga kita banyak ngadepin masalah juga gitu. Jadi yang bikin aku terharu sampai semua masalah sih jadinya yang bikin aku lihat sikap dia gitu. Jadi yang bikin aku mau bimbing aku bisa berubah juga karena Mas Bekti gitu. Oh, amazing. Bagus, itu perlu dicontoh. Walaupun kamu ngojek gitu, tapi nggak usah punya pikiran kalau penumpang cantik saya. Nggak lihat jarak tempuhnya, mentang-mentang nunggu lama, mana nganter aku gini nggak mau yang jauh. Harus tetap disyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Syukuri nikmatku sekecil apapun, akan kutambah nikmatku selanjutnya. Balik ke to the couple. Apa sih yang membuat kalian yakin dengan pasangan kalian? Monggo dari Mbak Dila dulu. Yang bikin aku yakin sih jawaban dari aku sholat dari sebelum kita kenal, dari kita kenal gitu sampai dapetin Mas Bekti itu adalah sholat. Jawaban dari hati aku aja sih yang bikin aku makin yakin gitu. Karena ngejalanin sama Mas Bekti cuma kalau Allah ngeridoin pasti jalannya mulus. Tapi kalau enggak, dia bukan jodoh aku. Oh luar. Kalau dari ini Mas Bekti dulu apa ini? Tak dulu sabar. Ya, itu pun juga sama ya. Maksudnya dengan kita sholat gitu, setelah saya pun bertemu dengan dia. Kamu. Iya toh Mas.
Oh, emangnya Mas? Oh. Loh saya keluar masjid sering loh ya. Ngapain? Saya pernah Ya, Mau keluar masjid. ini menghina. masuk masjid dong, Mas. Menghina. Masuk masjid. Menghina. Emang kamu tidur? Katanya casting nyari deket masjid, katanya tidur. Kalau saya pernah lihat Iya. Mas Tukul itu nyembahnya pot kok. Enggak. Nyembah pot ya enggak. Animisme ini. Ya apa namanya? Dia ketemu sama dia aja pun pertama kali adalah setelah sholat asar gitu. Setelah sholat asar di airport Malaysia waktu itu, terus jumpa sama dia, ngeliat kayaknya dari hati tuh dia kan deketin saya gitu kan, dia deketin ke saya, terus aduh ini cantik amat ya gitu. Terus Allah bilang subhanallah gitu ya. Langsung sama Allah, ini buat kamu kayaknya gitu, langsung tek gitu ya. Jadi ya setelah kita kenalan, terus kemudian setahun udah agak lama gitu, terus kayaknya diingetin terus sama Allah gitu ya. Habis sholat tuh mukanya dia, mau wudhu mukanya dia gitu ya. Kenapa nih, ada apa nih? Udah pokoknya pastikan aja, langsung kayaknya ini dia nih waktunya untuk saya mendapatkan istri lah gitu yang terbaik, yaitu ya Dila gitu. Jadi yakin aja gitu sama dia gitu. Subhan. Halo Mas Haris, monggo. Kalau saya yang pasti yang pertama karena niat baik ya, yang pasti saya berdoa, sholat, meminta pada Allah ya kalau memang Kiki jodoh saya yang terbaik, jadikan agar saya bisa jadi kami jadi suami istri untuk kedepannya. Saya cuma itu aja, berdoa sama Allah aja. Kenapa Mas? Enggak, waktu sholat pertama enggak keluar asap dulu tuh. Enggak. Dosa loh. Wah, luar biasa. Terima kasih banget ya. Gitu. Terus akhirnya doanya gimana doanya? Ya doanya rahasia. Oh, makanya. Ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa mempertemukan jodoh kami gitu ya. Jodoh saya. Akhirnya ping di depan saya. Ping. Mimpi. Balik kalah. Gitu ya. Halo Mbak Kiki. Kalau Kiki ujiannya banyak banget, Mat, jujur. Ujiannya banyak sekali, apalagi dari orang-orang kan, kalau mau sih punya calon suami pemain bola pas dilamar gitu kan. Terus aku bilang, kita nggak tahu apa yang Allah berikan sama kita, semua rahasia sama Allah. Kalau memang ini yang terbaik, ya mungkin yang terbaik dari Allah gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja Bismillah. Karena aku tahu kalau Allah memberikan bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Wah. Bagus ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat? Untuk dari Somalia masih semangat? Oh, asik. Somalia itu ibu kotanya Mogadishu ya Pak? Mogadishu ya. Nah ini aku hafal. Ibu kota Peru 5 kekuatan ya. Swedia itu. Swedia payung sebelum hujan. Kembali. Tolong perhatikan nih pertanyaan saya ini untuk to the couple. Ada sedikit tes nih, seberapa mengerti sih kalian terhadap pasangan kalian. Coba sebutkan 3 kebiasaan pasangan kalian. Monggo dari Dila dulu sebutkan 3 kebiasaan seperti ini.